Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah kita selesaikan tafsir surat Al-Mulk. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat 23. Sekarang kita masuk ayat 24, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun." Katakanlah, Dialah Allah yang menempatkan kalian dan membuat kalian berkembang banyak di bumi, dan kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini diawali dengan qul, perintah untuk mengatakan pada Nabi SAW pada umatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan kita dan membuat kita banyak di atas bumi. Setiap ayat yang dimulai dengan qul, maka yang datang setelahnya adalah perkara yang penting. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tauhid yang datang setelahnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Seperti dalam ayat ini, dalam surat Al-Mulk Allah menyebutkan qul berapa kali? 6 kali Allah sebutkan qul. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ini qul pertama dalam surat ini. Ya. Katakanlah, Dialah yang menciptakan kalian dan menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas ini, bagaimana pentingnya 3 hal ini. Kenapa hanya 3 hal ini yang Allah sebutkan, padahal Allah banyak memberi kepada kita. Siapa yang masih ingat? Kenapa? Alat untuk mendapatkan hidayah dan ilmu adalah 3 ini. Alat maksudnya ilmu dan hidayah 2, pendengaran dan penglihatan. Dan alat untuk memahami hidayah dan ilmu adalah hati. Nikmat yang sangat besar. Ini qul yang pertama. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Qul yang kedua. Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim. Qul huwa ar-rahman amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. 4 6 atau 7? 6 ya. Adapun dalam Al-Quran Allah menyebutkan qul sekitar 300-an dalam Al-Quran. 300 kali, 320 kalau tidak salah ya. Ketika Allah mengucapkan qul, siapa yang Allah perintahkan? Katakanlah, siapa yang diperintahkan untuk mengatakan ini? Rasulullah SAW. Makanya kalau kita buka mushaf terjemahan bahasa Indonesia, di situ akan ditulis
katakanlah wahai Muhammad. Iya. Karena yang diperintahkan untuk mengatakan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali 4 kul dalam Al-Qur'an. 2 kul yang diperintahkan adalah Nabi Nuh alaihissalam. 1 kul kepada Nabi Musa dan 1 kul kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. 2 kul yang diperintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam ada pada surat Al-Mu'minun, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqulil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin." Dan ketika engkau berada di atas perahu bersama orang-orang yang mengikutimu, faqul alhamdulillah. Katakanlah alhamdulillah. Siapa yang diperintahkan di sini? Nabi Nuh. Karena yang Allah selamatkan dengan perahu adalah Nabi Nuh. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan. Katakan lagi, ya Rabb, turunkan aku di tempat yang diberkahi. Kul yang ketiga ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam surat An-Nazi'at, idhab ila fir'aun innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Pergilah kau kepada Fir'aun, sungguhnya dia melampaui batas. Katakan kepada dia, hal laka ila an tazakka, maukah engkau mensucikan dirimu? Siapa yang diperintahkan? Musa alaihissalam. Adapun kul yang keempat ditujukan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Isra, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wala taqul lahuma uff, janganlah kau mengatakan uff kepada kedua orang tuamu. Wala tanharhuma, dan janganlah menghardik keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, tapi katakan kepada keduanya perkataan yang baik. Siapa yang diperintahkan di sini? Kita semua. Karena Nabi SAW ketika turun ayat ini kepada beliau, orang tua beliau sudah meninggal. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah, dialah yang menempatkan kalian di bumi dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Kenapa Allah menempatkan kita di bumi? Sebagian manusia ada yang sudah bosan tinggal di bumi, ingin tinggal di planet Mars. Kenapa Allah memilih bumi untuk kita? Ternyata di antara sekian banyak planet yang memenuhi kebutuhan manusia dan yang sesuai, cocok dengan manusia adalah di bumi. Kalau seandainya ada yang ingin keluar dari bumi, tinggal di bulan, tinggal di Mars, suatu saat dia akan pasti kembali ke bumi. Karena Allah firman, wa ilaihi tuhsyarun, kepadanya lah kau akan dibangkitkan semuanya. Di mana dibangkitkan? Apakah di Mars atau di bulan? Dibangkitkan di bumi. Katanya dia sudah sampai ke bulan. Kalau dia menetap di sana, pasti dia akan balik ke bumi. Gak akan bisa keluar dari bumi. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Baqarah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kalian diciptakan, dari bumi kita diciptakan, dan kepadanya kalian dikembalikan. Ketika wafat kembali lagi ke bumi, dan darinya kalian akan dibangkitkan. Tidak mungkin dia dibangkitkan di Mars sendirian, ya, pasti akan dibangkitkan di bumi. Wa ilaihi tuhsyarun. Al-hasyr, dikumpulkannya manusia, ada 2 kali. Manusia kelak akan dikumpulkan 2 kali. Yang pertama adalah sebelum hari kiamat, di zaman dunia, masih di dunia.
dikumpulkan di negeri Syam di akhir zaman. Orang-orang yang hidup di zaman tersebut akan dikumpulkan di negeri Syam. Nabi SAW bersabda, "Innakum tuhsyaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum." Sungguhnya kalian akan dikumpulkan dengan berjalan kaki, dengan menunggangi hewan. Akhir zaman tidak akan ada pesawat, tidak ada kendaraan, kembali kepada dahulu zaman kuda, kendaraannya pakai hewan, perangnya juga pakai panah. Makanya Nabi memerintahkan umatnya untuk belajar memanah, belajar berkuda. Dan kita akan dikumpulkan, atau manusia yang hidup di zaman tersebut akan dikumpulkan dalam keadaan berjalan menuju Syam. Sebagian menunggangi hewan, sebagian diseret kepalanya sambil menuju ke negeri Syam. Di sana kalian akan dikumpulkan. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, "Takhruju narun min Hadramaut wa tahsyurun nas bi ardi Syam." Akan keluar api di akhir zaman dari Hadramaut Yaman dan menggiring manusia yang masih hidup ketika itu ke negeri Syam. Ketika mereka sudah berkumpul di negeri Syam, datang tiupan sangkakala yang pertama. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Ditiupkan sangkakala yang pertama. Ketika sudah ditiupkan, semuanya akan meninggal kecuali yang Allah kehendaki. Ini adalah pengumpulan atau hasyr yang pertama. Adapun hasyr yang kedua, yaitu setelah kematian pada hari kiamat. Setelah dibangkitkan, Allah mengumpulkan manusia. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Akan datang, akan ada seorang pemanggil yang akan memanggil manusia yang sudah dibangkitkan. Yakhrujuna minal ajdath, mereka keluar dari kuburan mereka. Ka'annahum jaradun muntashir, seolah-olah mereka belalang yang memenuhi panggilan tersebut. Belalang kalau terbang berkelompok, dia terbangnya satu arah memenuhi panggilan tersebut. Di mana kita dibangkitkan ketika itu? Kita dibangkitkan di bumi yang baru. Allah Subhanahu wa taala firman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, langit pun diganti dengan langit yang lain. Sebagian mengatakan yang diganti adalah buminya, bendanya. Bumi ini hancur, Allah buat bumi yang baru. Sebagian mengatakan yang diganti adalah bentuknya. Bumi tetap ini, namun bentuknya lain. Tidak bulat, tapi rata. Wa idzal ardu muddat. Dan ketika bumi kami bentangkan, yaitu pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Yusyarun nasu ala ardin bayda afra kakursatin naqi laisa fiha alamun li ahadin." Manusia akan dikumpulkan di atas bumi yang putih. Baik pendapat yang mengatakan buminya telah diganti dengan bumi yang baru, atau bentuknya diganti, tapi bumi yang jelas warnanya putih ketika itu. Berdasarkan hadis ini, kalian akan dikumpulkan di atas bumi yang putih, yang di dalamnya tidak ada bangunan, di atasnya tidak ada bangunan, tidak ada gunung-gunung, tidak ada tempat tinggal, rata semuanya. Di situ kita akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan, dan dalam keadaan tidak beralas kaki. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan hufat,
tidak beralas kaki. Ural, telanjang. Ghurlah, tidak berkhitan. Persis sebagaimana kita awal kali dilahirkan dari perut ibu kita. Keadaan kita ketika dilahirkan dari perut bumi, yaitu dibangkitkan, persis sebagaimana keadaan kita ketika dilahirkan dari perut ibu kita. Tidak berpakaian, tidak berkhitan, dan tidak beralas kaki. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina. Sebagaimana kami memulai penciptaan makhluk, seperti itu juga kami akan mengembalikannya. Subhanallah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, manusia akan melihat satu sama lain. La, al-amru a'zam min dzalika. Perkaranya jauh lebih besar, lebih mengkhawatirkan. Tidak sempat saling memandang, karena semuanya akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin, dihisab satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi tuhsyarun, kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Siapa yang dimaksud kalian di sini? Apakah hanya yang mukmin? Semua manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir, akan berhadapan langsung dengan Allah tanpa penterjemah. Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan diajak bicara langsung oleh Allah, penguasa alam semesta, mengajak kita bicara langsung tanpa ada penterjemah. Fayanzur ila ayman minhu fala yara illa ma qaddam. Setiap hamba melihat di sisi kanannya, dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan dahulu. Fayanzur ila ma ash'am minhu fala yara illa ma qaddam. Melihat sebelah kiri, dia tidak melihat kecuali amalannya. Fayanzur baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhi fattaqun nar wa bisyiqqit tamr. Kemudian melihat ke depan, dia tidak melihat kecuali jahannam, karena jahannam akan didatangkan. Waji'a yauma idzin bi jahannam, akan didatangkan pada hari itu jahannam. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu setiap manusia akan mengingat apa yang telah dia lakukan. Sekarang kita begitu mudahnya melupakan. Kemarin menzalimi orang lain, sekarang sudah lupa. Tapi yang dizalimi ingat terus. Tapi kelak pada hari kiamat ketika didatangkan jahannam, semuanya ingat apa yang dia lakukan dahulu. Ingat semua. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia mengingat semuanya. Fattaqun nar, kata Nabi, walau bisyikki tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah, dengan sebiji kurma. Kenapa Nabi tidak mengatakan walaupun dengan sholat 1 rakaat? Kenapa Nabi tidak mengatakan walaupun dengan puasa 1 hari, walaupun dengan haji 1 kali? Tapi Nabi mengatakan jagalah diri kalian dari neraka walaupun dengan sedekah sepotong kurma, 1 biji kurma. Menunjukkan bahwasanya amalan di antara amalan yang bisa menyelamatkan kita dari neraka, di samping tauhid, adalah sedekah. Kita akan baru menyadari ini setelah kita wafat, bagaimana berharganya sedekah walaupun dengan sebiji kurma, walaupun dengan seteguk air. Idza jaa ajaluhum, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut
fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas solihin. Infaklah kalian ketika di dunia ini sebelum datang pada kalian ajal kalian, yang mana ketika itu kalian akan mengatakan Rabbi anzirni ila ajalin qarib, tundalah sebentar saja ya Rabb. Untuk apa tunda? Fa asaddaqa, agar aku bisa bersedekah. Ini orang yang ketika wafat minta ditunda supaya bisa bersedekah. Kenapa dia tidak mengatakan supaya saya bisa sholat, supaya saya bisa puasa, supaya saya bisa haji? Tapi yang ingin dia lakukan sedekah. Menunjukkan bagaimana begitu berharganya sedekah bagi orang yang telah meninggal. Pahalanya mengalir. Sholat penting, memang tiang agama, memang amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah shalah, fa idza salahat salatuhu salaha sa'iru amali. Amalan yang pertama dihisab. Tapi ketika wafat selesai amalan ini. Puasa memang penting, tapi ketika wafat selesai. Tapi sedekah yang mengalir, sedekahun jariyah, akan tetap mengalir. Idza mata insan inqata amaluhu illa min thalath. Apabila manusia mati, amalannya terputus kecuali 3. Salah satunya sedekahun jariyah. Wa ilaihi tuhsyarun, semuanya dikumpulkan di hadapan Allah, dihisab satu persatu. Adapun orang yang beriman, dia akan mengalami hisab yang mudah. Orang yang mendapatkan catatan amalannya dari tangan kanannya, dia akan mendapatkan hisab yang mudah, pengadilan yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang diberi catatan amalannya dari tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura. Yang diberi catatan amalannya dari punggung, maka dia akan menyeru subura, celakalah aku. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dahulu dia padahal di tengah keluarganya sangat bergembira. Hisab yang sangat sulit. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan, mata hadzal wa'du, kapan hal yang dijanjikan ini datang? In kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar orang yang benar. Ini adalah karakter orang yang sangat membangkang dan melampaui batas dalam pengingkarannya terhadap ayat-ayat Allah. Karakter orang yang melampaui batas, dia bukan hanya tidak percaya, dia bukan hanya mendustakan, namun dia juga menantang. Wa yaquluna mata hadzal wa'du. Mereka mengatakan, kapan janji ini datang? Para nabi sering menjanjikan kalian akan dibangkitkan, kalian akan dikumpulkan, dan kalian akan dihisab satu persatu. Tempat kalian salah satu di antara 2 tempat, kalau tidak surga dan neraka. Mereka menantang, kapan datangnya hal yang kau janjikan wahai Muhammad? Karakter para pembangkang yang melampaui batas, bukan hanya tidak percaya, namun menantang. Pertanyaan ini adalah pertanyaan tantangan. Mata hadzal wa'du, kapan janji ini akan datang? Bukan pertanyaan yang ingin tahu jawabannya. Dia tidak ingin tahu jawabannya, tapi pertanyaan yang menantang. Menantang Nabi SAW, ayo datangkan azab yang kau janjikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ini dengan fi'il mudhari'.
Kemarin berapa pertemuan yang lalu kita bahas itu di antara fungsi pemakaian fi'il mudhari. Kenapa ketika Allah mengatakan tentang orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, Allah menggunakan fi'il mudhari. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Tapi ketika mengungkapkan tentang orang-orang kafir, Allah pakai fi'il madhi. Walil ladzina kafaru bi rabbihim adzab jahannam. Dan sekarang kembali Allah ketika menceritakan tentang perkataan orang kafir, Allah memakai fi'il mudhari. Wa yaquluna mata hadzal wa'du. Siapa yang bisa menjawab? Kenapa memakai fi'il mudhari? Istimrar. Di antara fungsi fi'il mudhari menunjukkan istimrar. Kejadian itu terus-menerus dan berulang-ulang. Jadi perkataan mereka, tantangan mereka ini terus-menerus dan berulang-ulang. Ya Muhammad, kapan hal yang kau janjikan datang? Terus mereka mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekali, menunjukkan bagaimana mereka itu sangat melampaui batas. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar orang yang benar. Siapa yang dimaksud kalian di sini? Nabi dan para sahabatnya. Karena yang memperingatkan orang Quraisy dari hari kiamat bukan hanya Nabi, tapi sahabat juga ikut memperingatkan mereka. Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin. Katakan wahai Muhammad, kita kalau atasan kita berpesan, misalkan ada bawahan kita yang datangnya sering telat, kemudian atasan kita berkata kepada kita, katakan kepada dia kalau besok terlambat gajinya akan dipotong. Apa yang akan kita katakan pada bawahan kita ya? Apakah kita mengulangi perkataan atasan kita? Katakan kepada dia kalau besok datang terlambat gajinya akan dipotong. Atau kita akan mengatakan, engkau kalau datang terlambat besok gajimu akan dipotong. Mohon maaf, bisa dipahami tidak? Yang mana yang akan kita katakan? Yang kedua. Tapi Nabi tidak. Nabi menukilkan kalimat persis sebagaimana datangnya dari Allah. Tidak dibuang oleh Nabi. Qul, tetap dikatakan. Katakan oleh Muhammad. Tetap disebutkan oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar-benar Nabi itu orang yang amanah dalam menyampaikan wahyu ini. Tidak ada satupun yang disembunyikan oleh beliau. Tidak ada satu huruf pun yang beliau kurangi. Semuanya beliau sampaikan. Benar-benar amanah. Baik Nabi SAW maupun Jibril. Karena Al-Quran ini dibawa ke Nabi SAW melalui Jibril. Ini bedanya Al-Quran dengan hadis. Kalau hadis atau hadis qudsi bisa jadi Allah menyampaikan langsung ke hati Nabi SAW. Tapi Al-Quran melalui malaikat Jibril. Dari awal Al-Quran ini diturunkan sampai akhir Al-Quran itu melalui malaikat Jibril, perantara malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril pun tidak mengurangi satu kalimat dalam Al-Quran, persis sebagaimana yang Allah katakan dan Allah sampaikan. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Zat Aminus Sama kepada Aminul Ardh. Orang yang terpercaya di langit kepada orang yang terpercaya di bumi. Nabi digelari apa? Al-Amin. Jibril juga diberi gelar Al-Amin. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Al-Quran ini dibawa oleh Ruh Al-Amin, yaitu Jibril, ruh yang terpercaya. Allah beri gelar dia ruh yang terpercaya. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Aminus Sama, orang yang terpercaya di langit, kepada Aminul Ardi, orang yang terpercaya di bumi.
Jadi gak usah khawatir Al-Quran ini berubah. Al-Quran ini masih murni suci sebagaimana diturunkannya. Qul innamal ilmu indallah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmunya, apa yang dimaksud ilmu di sini? Ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ya, indallah, di sisi Allah, artinya tidak ada yang tahu. Tidak malaikat yang paling dekat dengan Allah, tidak juga nabi yang paling mulia. Hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hari kiamat. Kapan datangnya? Katakan ilmunya ada di sisi Allah. Nabi tidak tahu, Jibril tidak tahu. Ketika Jibril datang kepada Nabi SAW, ya Muhammad akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad terangkan kepadaku kapan itu hari kiamat. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hal-hal yang gaib lainnya, itu adalah rahasia Allah. Hanya Allah yang mengetahuinya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisinya lah kunci-kunci hal yang gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Jangan sampai kita percaya kepada orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, yang meramal apa yang akan terjadi besok. Baru-baru ini ada pesawat yang jatuh. Di media ramai. Teringat ramalan seseorang dahulu akan jatuhnya pesawat di tahun 2021. Hati-hati. Jangan sampai percaya akan ramalan yang seperti ini. Ini termasuk kekufuran. Kalau kita percaya, kita ingkar terhadap ayat-ayat yang menerangkan bahwasannya tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. Banyak sekali ayat yang menerangkan demikian. Tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang tahu makhluk yang ada di langit maupun makhluk yang ada di bumi tentang hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan Nabi untuk mengatakan ini. Qul la amliku nafsi naf'an wala dharra. Katakan wahai Muhammad, aku itu tidak bisa mendatangkan manfaat untuk diriku, apalagi untuk orang lain, dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Kalau seandainya aku tahu hal yang gaib, ini Nabi diperintahkan untuk mengatakan demikian. Kalau seandainya aku tahu perkara yang gaib, aku pasti akan melakukan banyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Nyatanya beliau ditimpa keburukan, ditimpa sayatan pedang, ditimpa tombak, ditimpa panah pada perang Uhud, luka parah, menunjukkan beliau tidak tahu hal yang gaib. Kalau Nabi yang begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak tahu hal yang gaib, apalagi selain beliau. Kalau ada yang mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib, tidak terlepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, dia berdusta. Yang kedua, dia minta bantuan jin. Dan ini kekufuran. Yang percaya juga kufur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal
kemudian dia membenarkan perkataannya, sungguh benar-benar dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh kepada Muhammad. Dalam riwayat Muslim disebutkan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in falan tuqbal lahu salatun 40 lailah. Barang siapa yang mendatangi peramal kemudian dia bertanya. Kalau hadis tadi membenarkan, ini sekedar bertanya, tidak membenarkan, belum membenarkan. Datang kepada peramal, sekedar bertanya, kata Nabi SAW, sholatnya 40 malam tidak diterima. Sangat bahaya percaya kepada ramalan-ramalan seperti itu. Takdir kita itu di tangan Allah. Sebagian ikhwan yang sudah belajar agama, ketika dalam keadaan kepepet, dia datang kepada dukun. Mana akidah yang dahulu dia pelajari? Barangkali benar, dia datang kepada dukun dalam keadaan kepepet. Ada masalah dengan istrinya di rumah, keadaan kepepet, datang kepada dukun. Ini ikhwan yang sudah belajar. Dalam keadaan kepepet masih demikian. Hati-hati, ini perlu sering diingatkan masalah ini. Memang orang kalau sudah masih dalam keadaan tenang, longgar, iya, tidak ke sana. Tapi sudah kepepet, ya, kenapa dia tidak pergi datang kepada Allah? Kenapa dia tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Dan katakanlah bahwasannya aku ini hanya pemberi peringatan. Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti beliau dari kalangan dai yang berdakwah, yang mengajak manusia, hanya memberi peringatan, tidak memaksa. Mau menerima, alhamdulillah. Tidak mengapa, karena hidayah di tangan Allah. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Makanya salah besar orang-orang yang di luar Islam, yang menuduh Islam itu agama yang memaksa, agama yang disebarkan dengan pedang. Ini salah besar. Karena Allah berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kufur, silakan kufur. Tidak ada paksaan. Dai hanya menyampaikan kebenaran. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ketika mereka melihatnya, nyanya kembali ke mana? Falamma ra'awhu, ketika mereka melihatnya. Kembali ke mana? Kembali ke azab. Di sini ulama khilaf. Sebagian mengatakan kembali kepada azab perang Badar. Namun ini pendapat yang lemah. Yang rajih adalah kembali kepada azab di hari kiamat yang mereka tantang kedatangannya, yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya. Apa makna ro'au ini? Ketika mereka melihat. Pada pertemuan yang lalu kita bahas itu ayat 19. Awalam yarau ila tayri fawqahum shafat. Tidakkah mereka melihat kepada burung? Dan kita katakan melihat di sini mencakup dua makna. Melihat dengan mata, kemudian melihat dengan hati yang maknanya berpikir. Setelah engkau melihat dengan mata burung itu, pikirkan. Maksudnya seperti itu. Awalam yarau. Nah, sekarang falamma ra'au, ketika mereka melihatnya. Apa makna melihat di sini? Apakah melihat dengan mata, melihat dengan hati, atau melihat dalam mimpi? Dengan mata. Ketika mereka melihat azab itu dengan mata kepala mereka sendiri, zulfatan, begitu dekatnya.
Si'at wujuhul ladzina kafaru, wajah mereka menghitam, padahal mereka belum masuk ke dalam azab. Hanya sekedar melihat azab, wajah mereka berubah menjadi hitam. Adapun wajah orang beriman, bagaimana wajah orang beriman? Ketika mereka dikabarkan menjadi penduduk surga, wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah. Pada hari tersebut banyak wajah-wajah yang bercahaya, yang tertawa. Setelah tahu dia diberi catatan amalannya dari tangan kanan dan dihisab oleh Allah dengan hisaban yang mudah, wajah mereka bercahaya dan begitu gembira. Siapa yang tidak gembira? Manusia yang lain pada khawatir. Ternyata dia diberi catatan amal dari tangan kanannya. Itu merubah wajah mereka menjadi bercahaya. Ini belum masuk surga, tapi karena saking gembiranya bisa merubah wajah menjadi bercahaya. Ini kegembiraan apa ini? Kegembiraan hati mereka, karena mereka belum masuk surga. Kenikmatan hati, kenikmatan yang dirasakan oleh hati, itu bisa membuat wajah bercahaya. Kenikmatan mana yang lebih nikmat daripada iman dan amal soleh? Mana kenikmatan mana yang lebih nikmat untuk hati dan jiwa kita daripada iman dan amal soleh? Sebagian orang mencari kenikmatan dengan khamr. Apakah dia merasakan kenikmatan hatinya? Tidak. Hatinya tetap tersiksa. Sebagian mencari kenikmatan dengan berjudi, tapi tetap hatinya tidak merasakan kenikmatan. Karena hati itu nikmatnya ada pada iman dan amal soleh. Makanya kalau kita melihat orang ahli ibadah, wajah mereka bercahaya. Walaupun mereka miskin, walaupun badannya tidak merasakan kenikmatan, wajah mereka bercahaya. Dan mereka merasakan kenikmatan hati. Siapa wajahnya yang paling bercahaya? Orang yang paling bagus ibadahnya tentunya, yaitu Nabi SAW. Para sahabat mengatakan, kalau kami melihat Nabi SAW dan kami melihat bulan purnama, beliau lebih indah daripada bulan purnama. Apa yang menyebabkan beliau begitu indah? Wajah beliau begitu indah, begitu bercahaya, seolah-olah lebih bercahaya daripada bulan purnama. Apa yang menyebabkan? Padahal makanan beliau, subhanallah, kata Aisyah, kami 3 bulan atau 4 bulan tidak makan kecuali kurma dan air. Terkadang Nabi itu menemukan makanan di rumahnya, terkadang tidak mendapatkan makanan. Tapi wajah beliau wajah yang penuh kenikmatan, wajah yang penuh cahaya. Apa sebabnya? Ibadah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci rahasia indahnya wajah seseorang itu bukan ada pada kosmetik, bukan ada pada salon. Kunci indahnya, mempesonanya penampilan dan wajah seorang ada pada iman dan amal soleh, kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Para wanita salaf dahulu ditanya, bagaimana kau menjaga kecantikan engkau? Mereka mengatakan dengan puasa di siang hari dan dengan sholat malam di malam hari. Sebaliknya, orang yang jiwanya sengsara, apa yang terjadi? Si'at wujuhul ladzina kafaru, wajahnya menghitam. Lihat berapa banyak orang kaya yang badannya mendapatkan kenikmatan, makanannya enak, tinggal di rumah mewah, mobil mewah, tapi wajahnya tidak ada cahaya. Karena kenikmatan tidak masuk dalam jiwa dan hatinya. Ini di dunia.
Bagaimana ketika mereka melihat azab yang menyengsarakan? Jelas berubah wajah mereka menjadi hitam. Yauma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu banyak wajah-wajah yang putih dan banyak wajah-wajah yang hitam, yaitu orang kafir. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Orang beriman sebelum masuk surga wajahnya cerah. Ketika masuk surga mereka mendapatkan dua kenikmatan. Tadi sebelum masuk surga wajahnya bercahaya, kenikmatan jiwa, kenikmatan hati, saking senangnya. Ketika masuk surga mereka mendapatkan dua kenikmatan, kenikmatan jiwa dan kenikmatan badan, karena sudah berada dalam surga. Bagaimana wajah mereka? Dengarkan ayatnya dalam surat Al-Ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin na'imah, kata Allah. Banyak wajah-wajah ketika itu yang penuh kenikmatan. Ini ketika sudah berada dalam surga. Kenikmatan jiwa dan kenikmatan badan. Lisa'iha radiyah, mereka ridha dengan amalannya, menunjukkan kenikmatan jiwa. Ridha dengan amalan mereka dahulu, ini menunjukkan kenikmatan jiwa. Ridha itu nikmat. Bukankah demikian? Fi jannatin 'aliyah, mereka berada di surga yang tinggi, kenikmatan badan. Bagaimana tidak bercahaya? Bagaimana tidak nikmat wajah mereka? Subhanallah. Dan puncak bercahayanya wajah penduduk surga kapan? Tadi kita sebutkan cahaya wajah kaitannya sangat erat dengan kenikmatan. Ya, cahaya wajah, cerahnya wajah seorang kaitannya sangat erat dengan kenikmatan jiwa. Jadi puncak bercahayanya, puncak indahnya wajah penduduk surga kapan? Ketika mereka melihat Allah, karena tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Idza dakhala ahlul jannatil jannata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika penduduk surga sudah memasuki surga, yaqulullahu tabaraka wa taala, hal turiduna syai'an azidukum? Wahai penduduk surga, apakah kalian mau sesuatu yang bisa aku tambah? Apakah kalian ingin tambahan? Ya Rabb, alam tubayyin wujuhana wa tudkhilna al-jannata wa tunjina minan nar. Wahai Rabb, bukankah Engkau telah memutihkan wajah kami? Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan Engkau menyelamatkan kami dari neraka. Apakah ada tambahan? Ini sudah begitu banyak kenikmatan ini. Allah menyingkap hijabnya. Fayaksibul hijab, fama uktu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim. Kata Nabi SAW, mereka tidak pernah diberi kenikmatan yang lebih mereka sukai daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak kenikmatan dan puncak bercahayanya, puncak keindahan wajah penduduk surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari tersebut cerah, berseri-seri, penuh kenikmatan. Apa alasannya? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka memandang Rabb mereka. Subhanallah. Jadi indahnya penampilan kita, indahnya wajah kita ada pada ketaatan kepada Allah. Buruknya wajah kita ada pada maksiat. Seberapa tampan seseorang, seberapa cantik seorang dilahirkan, kalau dia maksiat tidak ada pesona sama sekali, tidak menarik sama sekali. Baik, sudah dan ya.
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Dan dikatakan kepada mereka, inilah yang dahulu kalian minta-minta, kalian selalu memintanya. Ya, lihat tad'un fi'il mudhari' menunjukkan hal ini berulang kali mereka lakukan, selalu meminta didatangkan azab. Rasakan, inilah yang dahulu kalian selalu memintanya. Siapa yang mengatakan ini? Di sini Allah memakai wakila, tidak diketahui subjeknya. Ya, fa'ilnya tidak disebutkan dan dikatakan kepada mereka. Siapa yang mengatakan? Bisa Allah, bisa juga malaikat yang ada di padang mahsyar. Karena ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, malaikat juga ada di situ. Ya, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Rabbu datang ketika itu dan malaikat juga berdiri bersaf-saf. Bisa jadi ini yang mengatakan adalah malaikat yang ada di padang mahsyar, dan bisa jadi yang mengatakan malaikat penjaga jahanam, mengatakan ini kepada penduduk neraka. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Katakanlah, bagaimana pendapatmu? Terangkanlah, bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membinasakanku dan orang-orang yang bersamaku atau merahmati kami? Faman yujirul kafirina min adzabin alim. Adakah orang yang akan melindungi orang kafir dari azab yang pedih? Apa makna ayat ini? Kalau seandainya Allah membinasakanku, yaitu Nabi dan orang-orang bersamaku, para sahabat, atau merahmati kami, adakah penolong bagi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Apa makna ayat ini? Dahulu orang kafir Quraisy selalu menunggu kematian Nabi SAW, selalu menunggu, menanti-nanti dan mengharapkan kebinasaan Nabi dan para sahabatnya. Sebagian mengatakannya dengan terang-terangan, sebagian menyembunyikan dalam hatinya. Harapan itu disembunyikan dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka ini, surat At-Tur
Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Apakah mereka mengatakan Muhammad ini penyair? Kami menunggu kebinasaannya. Wa yatarabbasu bikumud dawair. Surat At-Taubah. Dan dia sangat menunggu kebinasaan kalian. Jadi mereka sangat menginginkan kebinasaan Nabi SAW. Makanya Allah memerintahkan Nabi untuk mengatakan ini. Kalau seandainya Allah benar-benar membinasakanku dan para sahabatku atau merahmati kami, tetap saja kalian orang kafir tidak akan mendapatkan pelindung dari adab Allah. Ini makna ayat ini. Allah mau membinasakan kami atau Allah merahmati kami, kalian tetap tidak akan memiliki pelindung, penolong. Artinya kebinasaan seseorang atau kehidupan seseorang tidak akan mendatangkan maslahat atau mafsadah sedikit pun. Mohon maaf, bisa dipahami Pak ya? Kehidupan seseorang dan kematian seseorang itu tidak akan mendatangkan maslahat, tidak akan mendatangkan mudarat sedikit pun, karena maslahat di tangan Allah. Yang bisa mendatangkan maslahat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tetap tidak akan mendapatkan penolong. Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah huwar rahman, dialah ar-rahman. Kenapa Allah memakai lafaz ar-rahman? Kenapa Allah tidak mengatakan qul huwallah, qul huwal ghafur, qul huwar rahim? Kenapa memerintahkan nabinya mengatakan qul huwar rahman? Nah, siapa yang bisa menjawab? Ini menunjukkan bahwasanya Allah akan merahmati orang beriman. Sangat berkaitan erat dengan ayat yang tadi. Ya. Tadi kan ada dua hal kemungkinan yang disebutkan. Allah membinasakan kami atau Allah merahmati kami, kalian tetap tidak akan mendapatkan penolong. Kemudian Allah mengatakan huwar rahman, memakai nama Ar-Rahman menunjukkan bahwasanya dia akan merahmati, bukan akan membinasakan orang-orang beriman. Mohon maaf, bisa dipahami Pak ya? Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Kami beriman dengannya, amanna bihi wa alaihi tawakkalna, dan kami tawakal kepada Allah. Lihat, Allah gandengkan antara iman dengan tawakal. Pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya makna tawakal yang syar'i, makna tawakal yang benar seperti apa? Hakikat tawakal yang benar. Siapa yang bisa jawab? Sering kita mengatakan saya tawakal saja lah. Sering apa tidak? Saya tawakal. Tapi ternyata tawakalnya ketika sudah dalam keadaan terpaksa. Iya. Tawakalnya ketika sudah dalam keadaan kepepet. Tadinya tawakalnya terhadap diri sendiri. Ya, usaha keras, tidak ingat kepada Allah. Ternyata menemukan jalan buntu baru mengatakan tawakal. Ini tawakal yang kepepet. Apa sih mana tawakal? Kemarin sudah kita jelaskan. Tawakal yang sejati adalah kita menempuh sebab, melaksanakan sebab, berusaha. Kemudian setelahnya kita serahkan hasilnya, kita serahkan kepada Allah. Ini makna tawakal sejati. Lihat Allah menggandengkan dengan iman di sini. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Menunjukkan tawakal itu kaitannya sangat erat dengan iman. Semakin kuat iman seseorang, semakin kuat tawakalnya. Tidak mungkin orang yang tidak sholat
kemudian dia mengatakan tawakal. Bagaimana bisa tawakal dia tidak sholat? Mana iman dia yang membuat dia bisa sholat? Makanya orang kafir tidak akan bisa tawakal karena tidak ada keimanan sama sekali. Gak mungkin dia bertawakal kepada Allah. Jadi semakin kuat iman kita, semakin kuat tawakal kita. Semakin lemah iman kita, semakin lemah tawakal kita. Dan di antara ciri tanda lemahnya tawakal seseorang kepada Allah, dia mudah galau, dia mudah gelisah. Ini sangat lemah tawakalnya. Ya Allah, corona sudah 1 tahun, rezeki sudah sangat berkurang, biaya pendidikan sudah sangat mahal. Di saat corona malah tambah naik, gelisah, stres, menunjukkan akan tipisnya tawakalnya. Otomatis tipis imannya. Kalau demikian dimulai dari mana? Membangunnya. Dimulai dari iman, membangunnya. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Dan kalian, siapa ini yang dimaksud kalian? Fasata'lamuna, orang kafir. Bukan hanya orang kafir Quraisy, tapi semua orang kafir. Ya, kalian orang kafir yang ingkar kepada Allah, yang ingkar akan hari kiamat, akan mengetahui man huwa fi dhalalin mubin. Siapa yang berada pada kesesatan yang nyata. Nah, di sini kenapa memakai fi'il mudhari'? Nah, siapa bisa menjawab? Kenapa? Karena belum terjadi. Nah, benar. Jawabannya bukan sama dengan yang tadi. Karena ini kejadian yang terus-menerus, bukan, beda. Jawaban kenapa memakai fi'il mudhari'? Karena mereka belum mengetahui sekarang. Nanti mereka akan mengetahui ketika mereka sudah melihat azab, ketika mereka menerima catatan amalannya dari tangan kanan, ketika dihisab dengan hisab yang sulit, baru mereka mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Awal kali seseorang mengetahui berada dalam kesesatan adalah ketika dia mau meninggal. Ini awal kali seseorang tahu dia berada dalam kesesatan ketika dia mau meninggal. Karena orang yang mau meninggal akan ditampakkan tempatnya, apakah di surga atau dalam neraka. Ditampakkan ketika itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Orang mukmin akan ditampakkan surga. Makanya banyak orang yang soleh meninggalnya dalam keadaan wajah cerah tersenyum, karena mereka melihat surga ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senang, wajahnya cerah. Sebaliknya orang kafir akan ditampakkan neraka. Berapa banyak orang kafir yang meninggal pelaku maksiat wajahnya menghitam, penuh ketakutan ketika meninggal, karena ditampakkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah awal kali mereka tahu kalau mereka dalam kesesatan. Kemudian di kuburan diazab, semakin jelas siapa yang berada dalam kesesatan. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, bagaimana pendapat kalian? Terangkan pendapat kalian. In asbaha ma'ukum ghawra, kalau air kalian itu mengering, faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang sanggup mendatangkan air untuk kalian? Kalau tidak ada air di bumi, siapa yang sanggup mendatangkan air? Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mulk menceritakan tentang kekuasaan dan kemahakuasaan Allah. Sebagaimana yang sering kita ulang-ulang dari awal surat ini sampai akhir surat ini, menceritakan, menunjukkan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini ditutup dengan hal yang menunjukkan akan kemahakuasaan Allah. Ketika air kita mengering, siapa yang mampu mendatangkan air?
Allah, manusia tidak mampu mendatangkan air. Beberapa waktu lalu di Jonggol kering, kemarau panjang kering, bingung. Tidak ada yang bisa mendatangkan air. Tidak ada yang bisa menurunkan hujan. Sebagian manusia membuat hujan buatan. Sekarang manusia berupaya membuat hujan buatan. Naik pesawat, tabur garam enggak? Awan. Tapi kalau Allah tidak menurunkan hujan, tidak akan bisa. Tidak ada yang bisa mendatangkan air kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ayat ini ditutup dengan menyebutkan ini masalah air? Padahal tidak ada yang mampu mendatangkan apapun, bukan hanya air, apapun. Tidak ada yang mampu mendatangkan kecuali Allah. Tapi kenapa disebutkan air di sini? Karena air adalah salah satu inti dari kehidupan manusia. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa air. Inti kehidupan. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air semua makhluk hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin." Kami jadikan dari air semua makhluk hidup. Kita dari mana? Dari air. Baik. Selesai kita membahas surat Al-Mulk. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Sudah lama kita tidak buka pertanyaan ya. Karena ketika dibuka tidak ada yang tanya. Nah. Kenapa? Masalah tawakal. Kaitannya dengan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Iya. Jadi salah satu zikir dan ucapan yang menunjukkan ketawakalan. La haula, tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya. Wala quwwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah. Ya, suatu zikir yang mungkin bisa memotivasi kita untuk bertawakal kepada Allah. Kalau kita paham maknanya, bukan hanya sekedar mengucapkan. Kalau kita paham makna zikir ini, itu bisa menjadi motivasi untuk bertawakal kepada Allah dan menunjukkan bagaimana kelemahan kita. Tidak ada daya upaya kita. Kalau Allah tidak membuka mata kita ketika bangun dari tidur, mampukah kita membuka mata kita? Waktu sebelum tidur dia sudah berangan-angan, sudah merencanakan untuk hari esok. Besok jam sekian saya mau begini, jam sekian mau begitu. Tapi kalau Allah tidak membuka matanya, mampukah dia bangkit dari tempat tidurnya? La haula, tidak ada daya upaya. Wala quwwata, tidak ada kekuatan illa billah. Perbanyak membaca ayat ini, menunjukkan bagaimana lemahnya, dan pahami, tadabburi, paham bukan ayatnya, zikir. Perbanyak membaca zikir ini dan tadabburi zikir tersebut. Nah, ketika mencari rezeki juga demikian. Ingat zikir ini, ingat kalimat ini. Sehebat apapun kita berusaha di luar, berangkat pagi, pulang malam, sekeras apapun usaha kita, sebanyak apapun waktu yang kita berikan untuk mencari rezeki, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan, tidak ada yang bisa mendatangkan rezeki tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Tadi disebutkan mengenai kul innamal ilmu indallah. Bahwa di situ Allah ilmu untuk hari kiamat. Iya. Adakah punya ilmu lain
seperti qadar dan itu, bagaimana kita menyikapinya? Ya. Ilmu yang dimaksud di sini ya adalah yang pertama ilmu tentang hari kiamat. Karena ayat sebelumnya berbicara tentang hari kiamat. Ini yang pertama. Dan masuk di dalamnya adalah semua ilmu yang gaib, hal-hal yang gaib. Itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya. Makanya kalau ditanya apakah besok turun hujan, bagaimana jawaban kita? Wallahu a'lam. Tidak boleh kita mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam. Tidak boleh. Tapi wallahu a'lam cukup. Allah yang tahu. Karena ini masalah takdir. Demikian cuma masalah takdir demikian. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditanya masalah syariat di masa hidup Nabi, itu sahabat selalu mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini masalah syariat. Ya, Allah sampaikan kepada Rasulnya. Nah, Allah a'lam. Ramalan cuaca. Saya baru ingat. Masuk ke sini apa tidak? Tidak. Perakiraan kan itu. Perakiraan cuaca. Perakiraan bukan ramalan. Tapi istilah populernya kan ramalan. Tergantung dengan apa dia memperkirakan. Kalau dia memperkirakan cuaca memakai alat, ya, dengan melihat hal-hal yang tampak, tanda-tanda yang tampak. Dengan alat itu dia bisa melihat tanda-tanda yang tampak yang menunjukkan bahwasanya besok hujan. Maka ini bukan ramalan yang diharamkan, walaupun dinamakan ramalan. Ya, ini bukan ramalan yang diharamkan. Ini prediksi. Ya, karena perkiraannya berdasarkan tanda-tanda yang tampak. Tapi kalau perkiraannya tidak berdasarkan tanda-tanda yang tampak, dia di rumah dari pagi sampai malam, kemudian ketika ditanya, "Mbak, besok hujan apa tidak?" "Hujan besok." Nah, ini ramalan. Ya. Karena dia ketika mengatakan itu tidak berdasarkan tanda-tanda yang tampak. Ini patokannya. Patokannya. Kalau berdasarkan tanda-tanda yang tampak itu tidak mengapa. Sebagaimana kita mendung, ada mendung, ini kan tanda hujan. Kita katakan kemungkinan nanti hujan karena ada mendung. Yang memperkirakan besok hujan, dia memakai alat yang bisa melihat lebih jauh daripada kita, tanda yang lebih jauh yang tidak bisa kita lihat. Maka ini tidak mengapa. Mohon maaf, bisa dipahami Pak ya? Nah, yang ideal itu seperti apa? Jadi kan ya. Kalau orang kerja itu kadang mati pulang, ada yang santai-santai aja. Ya. Ikhtiar dalam masalah dunia. Ini ikhtiar dalam masalah dunia. Sebelum menjawab bahasa ikhtiar ini diambil dari bahasa Arab, namun dipakai dalam Indonesia tidak sesuai makna aslinya. Karena ikhtiar dalam bahasa Arab itu adalah pilihan maknanya pilihan. Ya. Tapi dalam bahasa Indonesia dimaknai usaha. Ya. Tapi sudah populer, tidak mengapa. Ikhtiar dalam masalah dunia, sebagaimana yang kemarin kita bahas, famsu fi manakibiha, berjalan, tidak usah ngotot, ya, tidak usah terlalu membanting tulang. Itu dalam masalah dunia. Yang penting kita berusaha, kemudian kita serahkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Maryam dalam keadaan mau melahirkan, Allah Maha mampu membuat Maryam itu lahir dengan selamat tanpa ada usaha. Maha mampu. Tapi apa yang Allah perintahkan? Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Gerakkan pohon kurma yang besar dengan kakimu. Bagaimana bisa
wanita yang lemah mau melahirkan, disuruh menggerakkan pohon, tapi semampunya, gerakkan semampunya dengan kakimu. Allah yang menurunkan kurma itu. Artinya kita usaha sesuai dengan kemampuan kita. Juga tidak perlu motor dalam masalah dunia. Nabi Ayub alaihissalam sakit bertahun-tahun, belasan tahun. Allah Maha mampu menyembuhkan tanpa usaha. Tapi Allah perintahkan Nabi Ayub itu untuk berusaha. Apa kata Allah dalam surat Sad? Hadza mughtasalun baridun wa syarab. Hentakkan kakimu, wahai Ayub, akan keluar air. Hadza mughtasalun. Ini adalah air, mandilah engkau dengannya. Baridun, dingin, wa syarab, dan minum dari situ. Sembuh. Padahal usahanya cuman bukan usaha yang maksimal ya. Usaha sekedar menghentakkan kaki keluar air. Ismail alaihissalam ditinggal di padang pasir, hanya sekedar menghentakkan kakinya keluar zam-zam. Sampai sekarang enggak kering-kering airnya. Jadi masalah dunia, usahalah semampunya. Tidak usah motor. Serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tercela itu yang tidak mau usaha. Ya, hanya menunggu. Terjadi khilaf antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Malik mengatakan rezeki itu bisa datang tanpa usaha. Kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak. Rezeki datang dengan usaha. Dengan usaha Allah beri rezeki. Terjadi debat antara kedua imam ini, guru dan murid. Ini adab. Tidak masalah berdebat. Ya. Tidak sesuai dengan pendapat guru, tidak masalah. Yang penting berdebatnya dengan adab. Kata Imam Malik, berdalil dengan satu dalil yang sama. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya kepada Allah, kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung itu diberi rezeki. Bagaimana burung diberi rezeki? Yaqdu himasan wa yaruhu min bitana. Taqdu himasan wa taruhu bitana. Berangkat pagi dari rumahnya, terbang mencari rezeki dalam keadaan perut kosong. Sore hari pulang ke kandangnya, ke sarangnya dalam keadaan sudah kenyang. Burung tidak memiliki akal, tapi dia bertawakal kepada Allah. Yang penting usaha keluar. Dia tidak kerja di perusahaan yang ada gaji bulanan. Dia tidak jualan burung itu. Yang penting keluar, usaha. Rezeki Allah yang datangkan. Bagaimana apalagi manusia? Kata Imam Syafi'i, laula wudu fi shalah lama razaqallah. Kalau seandainya burung itu tidak keluar pagi hari, Allah tidak akan memberikan rezeki. Kemudian Imam Syafi'i pulang, beliau bekerja, mendapatkan anggur atau buah-buahan. Datang kepada Imam Malik, "Ya Imam, saya mendapatkan anggur ini karena bekerja." Kata Imam Malik, diambil anggurnya dimakan sama Imam Malik. "Saya mendapatkan anggur ini tanpa bekerja." Jadi apa yang bisa kita simpulkan di sini? Sebagian rezeki itu datang dengan usaha. Sebagian Allah yang mendatangkan tanpa usaha. Tapi umumnya dengan usaha. Ya, ada orang yang di rumah ternyata dapat hadiah. Ada seperti itu. Tapi ini tidak tiap hari. Jangan keesokan hari, jangan ditunggu lagi. Ini tidak tiap hari. Jadi umumnya rezeki itu didapat dengan usaha.
Tapi ada dalam keadaan tertentu, ya rezeki itu datang karena pemberian karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Ada Pak? Cukup? Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.